Impact Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik Impact Kids. Apa kabar nih adik-adik pagi hari ini? Semoga semuanya tetap sehat, semangat menjalani hari pertama di minggu ini. Nah adik-adik, pagi hari ini seperti biasa sebelum kita memulai aktivitas kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan pendengaran kita untuk firman Tuhan, mengawali dan menolong kita menjalani hari ini apa saja yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan ya. Nah adik-adik, dari minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir gara-gara mereka tidak mau membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi Harun dan Musa dan bangsa Israel yang lain tidak kena hukuman itu. Nah kalau kita sudah belajar 9 tulah, hari ini kita akan merenungkan tulah yang ke-10, tulah terakhir. Kira-kira tulah apa ya? Dan kenapa tulah ini sampai ke-10 aja? Emang hukuman apa yang diberikan oleh Allah di dalam tulah yang ke-10 ini? Nah adik-adik, di dalam Alkitab kita pada kitab Keluaran pasal 11 dan pasal 12, kita akan belajar bersama tentang apa yang terjadi di dalam tulah yang ke-10 ini. Nah, gimana ceritanya? Beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Ini adik-adik, setelah kita menonton bersama tentang tulah yang ke-10 tadi, ngeri banget ya, bagaimana setiap anak sulung yang ada di Mesir akan mati, sampai anak sulungnya dari Firaun pun ikut meninggal. Adik-adik tahu gak, anak sulung itu adalah anak pertama. Yes, jadi anak pertama di setiap keluarga siapapun itu akan meninggal, termasuk anak sulung bangsa Israel. Jadi gimana caranya supaya bangsa Israel tidak kena hukuman ini? Bangsa Israel juga harus melakukan sesuatu.
Apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel? Ya, mereka harus mengolesi tiang-tiang pintu rumah mereka dengan darah anak domba, darah domba. Nah, adik-adik, ini adalah Paskah pertama. Paskah di mana setiap orang hanya bisa selamat melalui darah yang dicurahkan. Dan sama seperti kita, bersyukurlah kita ya. Sekarang Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Kita tidak harus mempersembahkan domba, darah domba untuk membuat kita selamat. Cukup dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, dari kisah ini kita belajar apa? Kita belajar tentang tanggung jawab. Setiap orang memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Kalau Musa dan Harun bertanggung jawab untuk menghadap raja, Musa dan Harun bertanggung jawab untuk memperkatakan apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Tetapi bangsa Israel juga punya tanggung jawab adik-adik. Mereka harus bisa mengurus diri mereka sendiri. Karena Musa dan Harun tidak mungkin tuh sempat dalam satu hari akan menaruh semua darah di pintu rumah-rumah Israel. Karena bangsa Israel ini sangat banyak. Jadi bangsa Israel punya tanggung jawab. So adik-adik yang ada di rumah kalian juga sama. Semuanya punya tanggung jawab. Orang tua kita punya tanggung jawab, mama, papa kita punya tanggung jawab, pemerintah kita, dokter, polisi, semua punya tanggung jawab termasuk adik-adik. Nah, apa tanggung jawab adik-adik? Lakukanlah. Apapun itu, mau tanggung jawab kalian adalah mencuci piring, cucilah piring kalian. Tanggung jawab kalian belajar, belajarlah. Kalian punya banyak tanggung jawab, tugas-tugas yang sudah diberikan oleh orang tua kalian. Lakukan ya. Yuk, mari kita lipat tangan kita dan kita mau berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang ada dalam kerajaan surga. Terpujilah namamu. Terima kasih Bapak Surgawi buat renungan kami pagi hari ini. Mengingatkan kami bahwa semua orang punya tanggung jawab. Kami harus mengerjakan masing-masing yang bisa kami lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu Bapa, ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Layakkan kami menjadi anak-Mu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik selamat beraktivitas, jangan lupa lakukan tanggung jawab kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.